yang bahil, bahil bin kikir, kikir bin medit, medit bin koret, koret bin pelit, pelit bin buntut. Siapakah dia? Ialah ketika disebutkan nama baginda Rasul, ia tidak mau menjawab dengan sol. Mau jadi orang yang pelit, mau jadi temannya Korun, mau tempatnya di neraka, mau jawab atuh sholawat sallallahu alaihi. Takut dan khawatir ketika ada orang pelit, bakhil bin madid bin buntut kasiran, disindir, disinggung oleh Syahrukan ketika manggung di daerah kaum Padang. Ia mengatakan tentang orang yang pelit, jalmanu kore tedaik mereng mun merege hese beleke. Itu bahasa India bukan ya? Jalmanu kore ambungan mereng mun merege kurut dipa makan nu kitu kudu ditek. Ih, amin amin. Makanya jawab sholawat siap, sholawat siap. Wa qala Rasulullah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yuk sama-sama pengajian pada malam hari ini kita awal dengan doa kepada Allah. Kita bermohon, bermunajat, meminta kepada Allah. Semoga doa, harapan, niat, hajat, cita-cita, keinginan, kahayang-kahayang kita semua senantiasa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita soleh dan solehah, istiqomah dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kampung diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam keadaan sakit Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbah. Siap berdoa, siap. Siap mengangkatkan tangan, siap. Siap mengucapkan amin, siap. Kenapa diawali dengan doa? Karena saya tahu, saya lihat wajah-wajah ibu semuanya. Ini semuanya wajah-wajah yang butuh duit, doa. Doa, kenapa duit ini? Allahu Akbar. Dari tadi ngomonginnya saya angkat tangan, kenapa duit? Ini kayaknya kalau misalnya ada di musola Ustadz Jailani mengijazahkan doa, kemudian tetangganya dekat musola sedang membagi-bagikan uang, membagi-bagikan duit, kemana dulu yang harus dikejar? Ke musola apa ke duit? Aduh, duit wae. Emang survei membuktikan bahwa ibu-ibu semuanya juga semuanya mata duit. Survei membuktikan, mohon maaf lahir batin, biarin suaminya kagak mandi 3 hari, yang penting banyak. Bener Pak. Kagak ngapa suaminya usianya jauh terpaut, lebih tua daripada istrinya, yang penting mah suka ngasih. Aduh bener. Kagak ngapa suaminya pergi 2 hari, yang penting sebelum pergi ninggalin. Bener. Kenapa? Karena nggak butuh-butuh amat sama suami, butuh juga. Lebih baik nggak ada suami daripada nggak ada. Aduh, gelo bener ya. Pantesan banyak suaminya yang begang, yang mati duluan. Orang matanya duitan semua ibu-ibunya.
buat bayar hutang kreditan ini kayaknya. Masya Allah, yuk angkatkan tangan yang punya tangan, yang nggak punya tangan gak usah diangkat. Udah jangan ketawa mulu, yuk kita berdoa. Allahumma aghnina bil ilmi, amin, wa zayyinna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jamilna bil afiyah. Bareng ya Rabbi bil mugi sadaya jamaah, amin, ku Gusti Allah ijabah tiasa akad ziarah ke Mekah sareng Madinah ya Rabbi bil mugi ke para ulama diparanjangkeun yuswana tiasa nuntun umatna menuju jalan ke surga ya Rabbi bil mugi para panitia dan semuanya warga barokah ini acara denging hirup anu bagja ya Rabbi bil ya Allah no Maha Agung, minta duit 1 karung untuk membangun gedung, sisanya buat Ustaz Jailani nyandung. Waghfir lana ma madha ya wasi'an, amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah, alhamdulillah, hebat luar biasa warga kampung Kaum Pandak, khususnya di wilayah RW berapa ini? RW 8. RW 8, iya, walaupun suasana tadi turun hujan yang lebat ya Bu ya, betul tidak? Tapi pada malam hari ini bukti cinta kita kepada baginda Rasul, Masya Allah, terlihatnya kompak, semangat hadir di ini pengajian. Alhamdulillah, bapak-bapaknya kompak, tapi lebih kompak lagi ibu-ibu dengan seragamnya, Masya Allah, yang kuning, ada yang merah, yang hitam, yang coklat, yang putih. Kadang-kadang bapak kalau ibu-ibu di matching-matchingin, kerudungnya merah, bajunya merah, tasnya merah, bibirnya percis kayak cabai jablay. Masya Allah, luar biasa, ngumpul semua di sini. Yang duduk ada, betul tidak? Yang sila, yang emok di kursi, di karpet, yang hadir, yang tidur, main HP, ngomongin orang, kagak ada lah. Ya, gue datang, gue ini Ibu, bapak jamaah tetap fokus, takkan lari kue dikejar.
mah jangan dulu dimasukin ke tas ya kuenya. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut ini lanjut. Lanjut ini lanjut. Lanjut ya. Insya Allah gak akan lama kita ngajinya ya. Kita sepakat gak apa-apa. Singkat, padat, melekat, pulangnya bawa ilmu yang bermanfaat. Sebenarnya Bapak Ibu jamaah, ini malam saya mau ke Jonggol. Ketemu siapa? Wow. Iya, tapi saya pikir ada undangan dari Ustadz Jailani, guru saya tercinta. Saya pikir gimana ini? Jonggol, apa kaum panda, SKB, apa Jonggol? Nggak hujan. Ngapain saya pikir ke Jonggol? Yang undang nggak ada, teman juga nggak ada, saudara kagak ada. Saya pikir mending lebih baik ke sini, ke SKB. Di sini mah insya Allah habis ceramah Pak. Saya hormati dan mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru kita yang alhamdulillah teristimewa, yaitu Ketua DKM Musola Al-Hamrah beserta pengurusnya. Mudah-mudahan berkah musolahnya, amin. Berkah jamaahnya, berkah pengurusnya, berkah warganya, amin. Ya Allah ya Rabbal, Burunda tercinta Al Ustadz Jailani beserta keluarga besar, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga Burunda kita yang tercinta, yaitu Bapak Ketua MUI Kecamatan Cibinong Al Ustadz Syarifuddin, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga Ketua MUI Kelurahan, mudah-mudahan semuanya guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, amin. Ya Allah ya Rabbal, aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer, Bapak Ketua RW yang tadi memberikan sambutannya beserta jajarannya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bapak Ketua RT hadir, alhamdulillah. Doain Pak RT sing panjang umur. Kenapa? RT itu adalah aparat pemerintahan di lingkungan kita yang terkecil. Betul apa betul? Di lingkungan kita, di kampung kita, mudah-mudahan RT yang selama ini kita repotkan biar panjang umur. Mana buktinya? Kalau ada yang kebakaran pasti laporannya ke siapa? RT. Kalau ada yang kemalingan yang dicari siapa? Kalau ada perawan yang kebobolan hamil duluan yang dicari RT. Kalau ada yang meninggal juga pasti laporannya ke. Kalau ada seorang janda yang lagi bete yang nyamperin duluan, astagfirullah. Lah RT bener itu nyamperin duluan itu ya. Panjang umur, sehat walafiat. Dan juga kepada para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah berupaya, berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin, yang sudah mengorbankan harta, tenaga, pikiran dan waktunya, masya Allah tabarakallah. Ini para donatur, warga kampung sekitar, warga kampung kaum Pandak, jamaah musola Al-Hamrah, mudah-mudahan apa yang dikorbankan Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda, amin. Allah jadikan sebagai amal ibadah yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan juga kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, tidak lupa kepada anak-anakku sekalian, santriawan santriawati, kita doakan jadikan calon-calon ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak kita yang hadir pada malam hari ini khususnya kita doakan menjadikan calon-calon ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya, betapa beruntungnya, bersyukur kepada Allah ketika Bapak Ibu
Mau jadi anak yang soleha? Siap mendoakan kedua orang tua? Kalau anaknya mau rajin sholat, rajin ngaji, berbakti kepada orang tua, bu, pinter agamanya, masukkan ke pengaji. Betul apa betul? Masukkan ke pondok-pondok pesantren. Mau nggak kalau masuk pesantren? Ceng mau nggak? Alhamdulillah. Mama, pokoknya aku mah kalau lulus SD nggak mau masuk pesantren, Mama. Kenapa sayang? Biar kamu pinter ngaji tuh kayak Pak Ustadz Jailani, imamin di musola. Nanti kan kamu generasi penerus. Siapa lagi yang mau nerusin kalau bukan kamu? Nggak mau, Mama, pokoknya nggak mau. Abang nggak mau masuk pesantren. Kenapa alasannya nggak mau pesantren? Lihat tuh teman abang juga tuh masuk pesantren baru 2 minggu. Itu temennya abang namanya si Udin. Baru masuk 2 minggu pondok pesantren, tangannya pada buduk-buduk. Betul apa betul? Kalau di sini buduk bahasanya apa? Buduk. Benar. Nih mohon maaf, memang ujiannya kalau masuk pondok pesantren itu bud. Betul apa betul? Sayang soleh, kalau kamu lulus ujian dari buduk, insya Allah jadi kiai, calon ulamanya Allah. Kenapa? Karena kiai mubalik Ustadz Jailani, ketua MUI, dulu masuk pondok pesantren ngalamin bud. Betul apa enggak ya? Ngalamin bud, ngalamin buduk. Berarti kalau anak kita mau jadi kiai harus bu, sekali buduk tetap hidup buduk. Sebab di zaman sekarang banyak kiai bu, bunga. Allahu Akbar. Ini insya Allah yang namanya santri mah walau buduk juga barokah. Allahu Akbar. Kan enak. Tadi ada yang baca Quran nggak? Bu, oi. Ada yang baca Quran nggak tadi? Ada yang baca Quran nggak tadi? Enakan nggak? Menyentuh dalam hati nggak? Kalau anaknya nanti rajin baca Quran, ibu seneng nggak? Anaknya gede rajin baca Quran, seneng nggak? Anaknya baca Quran, enak. Suami istri pinter baca Qurannya. Istrinya ngomong sama suaminya pakai nada korik. Bapak minta duit jam beli sabun. Dijawab sama suaminya, Umi bapak atau bocah anaknya di dapur. Allah, aduh, Ibu Siti, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Yang kita rasakan setiap waktu, setiap saat, sampai pada malam hari ini, walaupun hujan, kita mau datang hujan, kita kumpul di sini, hadir di ini tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya adalah atas karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li rasulillah
Sekali lagi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Agung Muhammad. Kangjeng Nabi Agung Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu ya. Bagus, bagus, diiringi dengan itu bareng-bareng. Assalamu alayka ya Nabi. Ya, ininya udah main, suaranya kagak ada. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul. Alhamdulillah. Sudah ya. Yuk, singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, DKM Al-Hamra meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cibinong, 22 September 2024 bersama penceramah Haji Hasanuddin. Kiai Haji Hasanuddin. Ada lagi begini foto gua. Fotonya ganteng nggak Bu? Ganteng ya. Sama yang ceramahnya gantengan mana? Ini malam Musola Al-Hamra di lingkungan kita memperingati ta'zim wa takrim Maulid Nabi besar Muhammad. Betul apa betul? Saya mau nanya, Rasul dilahirkan pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Ini malam di Musola Al-Hamra di kampung kita memperingatinya tanggal berapa? Tuh begitu Ustaz. Giliran ditanya bulan Rabiul Awal tahun Hijriah pada diem. Sekarang bulan umumnya tanggal berapa? Tanggal berapa? 22. Bulan Rabiul Awalnya tanggal berapa ini malam? Nah, Masya Allah. Jangan-jangan lupa deh sama bulannya. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab. Ini Masya Allah, tabarakallah. Kenapa umat Islam baik di kampung, di desa ataupun di kota lupa, bahkan melupakan, tidak tahu dengan tanggal dan bulannya sendiri? Betul apa betul? Karena kehidupan mereka disangkut pautkan dengan tahun dan bulan Masehi. Betul apa betul? Ustaz so tahu, survei membuktikan. Mohon maaf, contoh kecil aja Ustaz. Ketika ibu mengandung, hamil, gendut, reneh, buret, mau melahirkan seorang anak ke alam dunia, saya mau tanya dulu. Ini mumpung ada anak-anak, mumpung ada suaminya, para bapak-bapak, supaya suami lebih cinta kepada istrinya, supaya anak berbakti dan sayang kepada ibunya. Saya mau nanya Bu, ketika ibu melahirkan seorang anak ke alam dunia, berdarah atau tidak? Yang kenceng biar suaminya dengar, berdarah atau tidak? Berkeringat atau tidak? Berjuang atau tidak? Sakit atau tidak? Yang
yang kenceng bu, biar kedengeran sama anaknya. Kapok atau enggak? Well, boro-boro kapok, habis lahiran 40 hari malah ngomong gini, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit ngajuru, bersusah-susah ngajuru, 40 hari kemudian malah nawaran. Bidan, sakit bidan. Ibu jangan banyak bergerak bu, tarik nafas bu. Ayah, sakit ayah. Dengerin, ibu kalian melahirkan, kalian berjuang, kemudian melahirkan seorang anak berjuang. Lahirlah seorang anak. Rasa sakit itu dihilangkan oleh Allah, diganti dengan kenikmatan. Betul betul. Pas nanya sama bidan, mana anak saya? Oh iya bu, ini anaknya. Ini anaknya bu. Ya Allah sayang, ibu melahirkan kamu dalam keadaan berjuang, berdarah, antara hidup dan mati, sampai dijahit 10 jahitan. Tapi pas ketika kamu lahir, kenapa manis hidung, jelek, matanya belok, hidungnya pesek, tompelan lagi, masuk lagi masuk. Nggak ada yang seperti itu, betul betul. Semuanya disayang. Siapa orang tua yang tidak sayang sama anaknya? Betul betul. Nanya sama ayah. Nih kalau ke sini berarti mati sebelah sini aja. Ayah, iya mama. Alhamdulillah anak kita sudah lahir ya Allah. Hidungnya maju kayak perosotan. Ini mau dikasih nama siapa ayah? Oh iya. Sekarang kan bulannya bulan September, Septiani. Bulan Oktober, Octavianus. Bulan November, Novianti. Desember, Desi. Bulan Januari, Jejen. Ayah mang Jejen ayah. Ustadz, anak saya lahir bulan Maret, Maerot. Padahal kalau mau anaknya itu soleh-soleha, ngasih nama nih banyak guru kita, banyak alim ulama di sini bil barokah, minta sama guru kita, Ustadz, alhamdulillah anak saya sudah lahir Ustadz, tolong berikan nama buat anak saya, biar gede jadi anak soleh dan soleh, biar gedenya Ustadz, anak saya tidak main slot terus menerus Ustadz, biar gedenya anak saya gak ngusep terus Ustadz. Kenapa? Karena suami saya suka ngusep, suka mancing Ustaz. Itu kalau giliran mau ngusep Ustaz, saya minta duit, dia bilangnya nggak ada duit Ustaz. Bahkan anaknya sama saya makan sama kerupuk. Giliran beli umpan, beli deho, beli kinoy, beli pelet, dia ada Ustaz. Biar anaknya soleh Ustaz. Tolong kasih nama anak saya Ustaz. Tapi anaknya jangan sampai jauh dari bapaknya sama ibunya Ustaz. Siapa nama bapaknya? Basri Ustaz. Ibunya siapa? Kokom Baskom. Mending masih mau nanya sama alim ulama sama Ustaz. Ini kadang-kadang ngaji kagak mau, nanya gengsi, ngumpul ngeriung sama alim ulama nggak mau. Betul apa betul? Dia so tahu. Ibu, alhamdulillah anak saya sudah lahir. Nama anak saya itu dari Al-Quran. Suami saya nyariin itu nama anaknya dari Al-Quran 30 juz, dibukain Al-Quran sampai sobek-sobek. Alhamdulillah. Pas itu ketemu sama nama yang cocok buat anak saya, ini kayaknya cocok ayatnya, pasti artinya juga bagus, anak saya jadi soleh dan soleh. Ibu, siapa nama anaknya? Syaitoni Rojim. Allahu Akbar ya Allah. Makanya banyak yang mohon maaf, ingat kepada tahun Masehi, lupa tahun Hijri. Ini Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi. Yuk lanjut. Muhammadur Rasul
cari cimoy. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itulah Nabi dan Rasul utusan. Wa khataman nabiyyin, penutup semua nabi. Nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah nabimu. Betul apa betul? Kuatkan akidah keimanan kita, kuatkan akidah kita, anak-anak kita khususnya. Hei sayang, jangan percaya kalau ada yang mengaku nabi. Betul apa betul? Sekiranya kalau di Indonesia ada yang mengaku nabi, percaya atau tidak? Kalau di kaum Pandak ada yang mengaku nabi, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Jangan percaya. Tapi yang namanya Indonesia, Bapak Ibu jamaah, pasarannya tinggi, pasarannya serba laku. Apapun yang dijual di Indonesia itulah laris. Betul tidak? Contoh, cilok laku sebelah, cireng, bala-bala, gado-gado. Makanan tidak jadi masalah, yang penting halal. Tetapi ketika ada yang mengaku dirinya sebagai nabi, tidak boleh percaya. Mohon maaf, beberapa tahun ke belakang ada yang mengaku sebagai nabi, mendapatkan wahyu di Gunung Bunder, namanya Ahmad Musod. Ahmad Musod, Musodik, pengikutnya banyak pengikutnya, Bu. Betul apa betul? Mengaku sebagai nabi. Ada lagi di Jawa, namanya Tukimin. Siapa namanya? Ngaku sebagai nabi. Jangankan sebagai nabi, kayaknya kalau jadi kiai kagak pantas. Ketika MC dia mengatakan, baiklah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tukimin. Kagak pantas. Kalau kita sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enak nggak? Coba ganti, Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin. Hancur bener itu. Jaga akidah keimanan kita. Bahkan ada lagi yang mengaku dirinya sebagai malaikat Jibril. Siapa? Lia Eden mengaku sebagai malaikat Jibril. Banyak pengikutnya, banyak yang mengakuinya. Betul apa betul? Akhirnya Lia Eden dan pengikutnya dijebloskan masuk ke dalam penjara. Lia Eden kehausan, minta minum Pocari Sweat. Di mana ada malaikat kekurangan ion? Aneh zaman sekarang. Zaman sekarang lebih heboh lagi, viral. Tidak sedikit orang, banyak yang mengaku dirinya sebagai wali. Betul apa betul? Betul apa betul? Suka nonton televisi, lihat di dunia maya, di medsos dan lain sebagainya, banyak orang yang mengaku dirinya sebagai wali. Betul apa betul? Gara-gara ngomong sama semut jadi ngomong jadi wali. Benar apa benar? Benar apa benar? Siapa nabi yang bisa berbicara dengan semut? Siapa? Nabi Sulaim. Mohon maaf, di Indonesia siapa yang bisa ngomong dengan semut selain daripada Gufron? Siapa coba? Melisa, Bu. Melisa. Survei membuktikan, semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak takut setan? Jawab. Wah, ini biar hangat. Ini kan tadi habis turun hujan ya, betul apa betul? Walaupun habis turun hujan, baju saya udah basah di keringetan ini. Mana? Semut saya, apakah kamu di dalam tanah tidak takut? Jawab. Makanya alhamdulillah di kampung kita nih Ustadz Jailani beserta jamaah masih ngadain maulid.
timbul rasa cinta kepada baginda Rasulullah? Survei membuktikan. Saya mau nanya, Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Muhammad manusia yang ku cinta, Muhammad manusia idolaku, barang maulaya salih. Alhamdulillah, bersyukur di kampung kita masih ada muludan. Betul apa betul? Anak-anak kita jadi mengenal dan tahu siapa daripada idola yang sebenarnya. Kalau mungkin tidak ada maulid, kalau tidak ada pengajian, kalau tidak ada pondok pesantren, setiap hari mereka main HP, pagi HP, sore HP, siang HP, bahkan malam pun HP. Betul apa betul? Kalau ibu tidak percaya, saya mau nanya sama anak-anaknya, ibu diam biar anak-anak yang jawab. Jamet kudasi, si jamet. Yang kenceng biar bapak-bapaknya denger, ibu-ibunya denger, takut nanti katanya ustadznya sok tahu. Jamet kudasi, si jamet. Bener. Allah, ini anaknya sopo iki. Allah. Tapi dengan adanya maulid, anak-anak kita kenal dengan baginda Rasul. Betul apa betul? Tahu bagaimana keluarganya Rasul, akhlak budi pekerti Rasul. Akhirnya timbullah rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Ibu cinta kepada Rasul? Ibu cinta kepada Rasul? Bapak cinta kepada Rasul? Nah, kalau bapak begitu ditanya, Bu, di mana emang yang rame itu ibu? Yang rame itu ibu? Betul apa betul? Saya tanya lagi, ibu cinta sama Rasul? Kurang kencang, cinta sama Rasul? Bapak cinta sama Rasul? Tuh kagak ada. Emang di mana-mana yang rame ibu? Ini peringatan Maulid. Kalau tidak ada ibu-ibu, akan kurang meriah dan kurang rame. Betul apa betul? Hidup ibu-ibu. Bongsangnya paling banyak. Rame hadirnya, kuenya dimasukin ke tas. Masya Allah. Aku cinta padamu ya Nabi. Aku rindu padamu ya Nabi. Bareng. Aku cinta padamu ya Nabi. Aku rindu padamu ya Nabi. Aku sayang padamu. Kangen aku kangen padamu ya Nabi. Kemanapun atau kadinya lumpat, kemanapun ku ingat nabiku, dimanapun ku ingat nabiku, di setiap waktu ku ingat nabiku. Oh Rasulku. Betul? Ustaz, saya rindu kepada Rasul. Saya ingin mencium tangan baginda Rasul, Ustaz. Saya ingin duduk bareng, berkumpul dengan Rasulullah, Ustaz. Tapi sekarang Rasul sudah tidak ada, Ustaz. Rasul sudah tiada, Ustaz. Saya harus bagaimana, Ustaz? Siapa yang tidak baginda Rasul? Siapa yang tidak cinta kepada baginda Rasul? Kita
kita semuanya cinta dan rindu kepada baginda Rasul. Mohon maaf, kita ingin mencium tangannya Rasul, ingin berkunjung kepada Rasul. Maka kata baginda Rasul, man zara'a aliman faka'annama zarani. Barang siapa yang berziarah, yang berkunjung kepada alim ulama, baik hidupnya ataupun sudah meninggal dunia, faka'annama zarani, maka seolah-olah ia berkunjung dan berziarah kepadaku, kepada baginda Nabi besar Muhammad. Wa man jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk berkumpul bareng dengan alim ulama, guru-guru kita yang tercinta, maka seolah-olah kita duduk berkumpul bareng dengan baginda Rasulullah. Wa man tasaffaha aliman, kalau kita ingin mencium tangan baginda Rasul, Rasul sudah tidak ada, cium tangan alim ulama, mencium tangan guru-guru kita, maka seolah-olah kita mencium tangan baginda Rasulullah. Kenapa? Karena para alim ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Betul apa betul? Ulama yang meneruskan perjuangannya Rasul, ulama yang meneruskan perjuangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya sama bapak-bapak, Pak, sudah pernah belum bertemu mimpi dengan Rasulullah? Pak, halo, aya keneh iya? Sudah pernah belum tidur bermimpi dengan Rasulullah? Belum. Ibu-ibu, Bu, sudah pernah belum ketika tidurnya bermimpi bertemu dengan baginda Rasul? Belum. Sudah belum? Mau? Ingin? Sekarang yang menjadikan pewaris para nabi, guru ngaji kita yang ngajarin alif-alifan, ngajarin wudu, ngajarin sholat, pernah gak ibu bermimpi bertemu dengan guru ngajinya? Sudah pernah belum? Bapak sudah pernah belum? Barudak geus encan. Tuh, Ustaz, saya juga ingin bermimpi bertemu dengan baginda Rasul, Ustaz. Bermimpi bertemu dengan para alim ulama, Ustaz. Dengan guru-guru ngaji saya, Ustaz. Tapi kenapa, Ustaz? 1 minggu ini, Ustaz, tidur saya ketakutan, Ustaz. Tidur saya ketakutan, mimpi saya takut, Ustaz, kayak dikejar-kejar juri. Kenapa emangnya? Nggak tahu, Ustaz. Pas ketika saya tidur, saya bermimpi bertemu dengan orang itu lagi, dia lagi, Ustaz. Jelemana eta deui, Ustaz. Siapa? Apakah para habaib? Bukan, Ustaz. Para wali Allah? Bukan, Ustaz. Para ulama? Bukan, Ustaz. Siapa? Orangnya pakai motor, pakai jaket hitam, pakai helm hitam, bawa tas hitam, Ustaz. Siapa? Bang Keliling. Allahu Akbar. Aya nu kitunya. Anak kucing digegel perit, burung camar, burung ento, aduh pusing teu boga duit, ejeng mayar kabang, aku bersumpah ingin membayar hutang tepat janji. Kalau temanku tidak mau membayar, aku bunuh dia. Aduh, mang kadang-kadang kalau istri nganjuk ngutang nggak bilang dulu sama suami, bener apa bener? Apa bener? Akhirnya punya utang 7 juta, udah gitu nggak bisa bayar, baru bilang sama suami. Akhirnya itu utang dibayar sama, emang bisa gitu? Emang laku suaminya dibayarin utang itu? Dibayar sama duit. Allahu Akbar. Cinta kita kepada alim ulama, cinta kita kepada baginda Rasulullah, mohon maaf, tapi yang namanya cinta
dan nyata. Betul apa betul? Ini malam pengorbanan Bapak Ibu jamaah belum seberapa. Yang Bapak Ibu keluarkan belum seberapa dibandingkan dengan pengorbanan perjuangan baginda Rasulullah. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini mohon maaf, ada di kampung sebelah. Woi, woi. Ada kampung sebelah. Ada panitia maulid. Panitia maulid datang ke rumah, ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya panitia maulid dari Musola Al-Hamra. Mau minta sumbangannya untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dilaksanakan pada tanggal 18 Rabiul Awal, tanggal 22 September. Insya Allah penceramahnya yang lagi viral, yaitu Ustadz Tiger yang ganteng kayak Arjuna. Ini menisirik ya tante. Dimintain sumbangannya ibu. Berapa sumbangannya? Satu kakaknya 100.000. Di sini berapa? Ini berapa? Baraha Ustad. Nah ejeng mayar kiai makin apa? Ya Allah. Kumaha Ustad Jailani iyo. Ya Allah, untuk minta mohon maaf. Ini ibu, ya Allah panitia. Udah tahu zaman susah, usaha pada macet, bapaknya nganggur ngalumbu kos toko di imah. Belum lagi listrik belum dibayar, kenit. Udah gitu mintain buat maulid lagi 100.000. Mohon maaf, ini saya punya 50.000, tolong kembalian 49.000. Pantesan ketika buka pintu dia suara pelit. Orang yang pelit biasanya ketika minum kopi, kemudian ia minum kopinya, ampasnya dijemur, sore diseduh lagi. Amin. Insya Allah di sini masuk ahli sedekah. Amin. Giliran buat maulid, cinta Rasul, cinta alim ulama, susahnya luar biasa, pelitnya 17 setan. Betul apa betul? Giliran ada panitia Agustusan. Panitia Agustusan mintain dana. Oi, warga kampung sekitar, siapa yang mau ikut jalan-jalan ke Taman Safari? Saya daftar 3. Berapa ongkosnya panitia? 250.000. Padahal 250.000 ongkosnya, belum tiketnya 250.000. Kalau weekend berarti 500.000. Padahal kita tahu di Taman Safari cuma mau lihat monyet doang. Benar apa benar? Benar apa benar? 500.000 lihat monyet, dibela-belain. Giliran buat kiai 50.000 manis susah. Pertanyaannya, ini kiai sama monyet gantengan mana? Aduh, udah hujan dibela-belain ke sini, kebanjiran, gua nyeker ke sini. Alhamdulillah. Cinta itu nggak butuh dengan kata-kata, bener nggak? Emang kayak anak muda sekarang yang dilanda asmara, bergetarlah gelora asmara cinta. Dia bilang, ada perawan nggak? Ada perawan nggak sini? Mana perawan mana? Yang mana perawan? Nih untuk perawan dulu sebentar. Carilah calon suami dari seorang security. Kenapa? Perusahaan aja dijaga, apalagi kamu. Carilah seorang suami dari seorang santri. Kenapa? Surga aja dikejar, apalagi kamu. Tapi jangan cari calon suami dari tukang ngegali sumur. Sudah dapat lubang yang satu, nyari lubang yang lain. Masya Allah. Ini ada anak muda yang ngomong gini, merayu, neng, bilang iya apa? Walaupun nengnya udah 70-an ini. Neng, tahu nggak apa bedanya neng sama cacing? Ini geli banget bang, kok neng disamain sama cacing? Neng, mohon maaf, cacing menggali lubang di dalam tanah, tapi neng menggali lubang di hati AA. Dibalas sama nengnya, AA, tahu nggak apa bedanya AA dengan burung hantu? Ini sering banget. Kalau burung hantu membuat sarang di atas pohon, tapi AA membuat sarang di hati neng. Ada orang yang menyatakan cinta
cinta dengan membelikan tahu ilok nggak? Cilok, kagak modal. Ada orang yang menyatakan cinta dengan membelikan aco, tahu aco? Baso, modal dikit kali ya. Ada orang yang menyatakan cinta dengan membelikan otat, tahu otat? Coklat. Tetapi mohon maaf, Bapak RT, Kang MC menyatakan cinta kepada pasangannya dulu dengan memberikan sekuntum mawar merah. Udah. Lalu bagaimana ketika kita cinta kepada baginda Rasul? Apakah dengan mawar merah, dengan coklat, dengan bakso, dengan cilok? Mohon maaf. Ataukah kita dengan menyebutkan Muhammad, I love you. Muhammad, I love you. Muhammad, I love you. Mohon maaf, ada namanya Muhammad jualan sayuran, pas lihat dia bilang gila. Ketika kita cinta kepada baginda Rasul, minimal perbanyak membaca sholat insya. Tapi saya yakin di sini ibu-ibunya, bapak-bapaknya ahli sholawatan, amin. Apalagi ibu-ibunya kalau ngaji ya, dari pagi ngajinya jam 8, setengah 6 sudah ke Majlis Salim, nyalain mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada Ibu Majlis Taklim Alhamra Kampung Kopanda, ditunggu kedatangannya di Majlis Taklim. Saya sendirian takut ada pasaran. Sambil nunggu teman-teman kita, yuk Yuyun, Cenunung, Cemimin, Cesiti, Cekokom, kita baca sholawat ya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah, sebab itu tangganya dia ngomong, hari ini tidak ngaji karena saya lagi nyuci kotor suami, malam ngompol 3 kali. Aduh, kedengeran sama Majlis Salim sebelah. Oh, itu mah sholawatan jadul. Bener apa bener? Kan sholawatan sekarang banyak dikasih, bener nggak? Dengan marawis, bener? Dengan hadroh, bener? Ada lagi zaman dulu, ibu nggak? Qasidah, tau qasidah? Ada tim qasidah di sini? Ada kan? Yang vokalisnya Ceedah, ya? Cedesi, Cesinta kan? Dong dong ting ting dong, dong dong ting ting dong, dong dong ting ting dong. Kami rambangan qasidahan Alhamra, dong dong ting ting dong, dong dong ting ting dong, dong dong ting ting dong. Hayang mintonkeun lagu-lagu rolling setuna. Iya kan? Banyak sekarang. Ada yang begini sholawat. Ya Nabi, salamun alaik. Bisa? Bareng-bareng. Ya Nabi, Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullah alaik. Ibu-ibu lagi mau jawab, syik asik. Masuk lagi ke situ. Ustaz, saya juga bisa kalau begitu. Lagamnya dangdut kayak gimana? Muhammadun Nabiyuna. Bareng. Muhammadun Habibuna. Bareng-bareng. Muhammadun Nabiyuna. Muhammadun Habibuna. Ya, ada yang ingat iwapenya nasi. Aduh, parah bener deh. Ustaz, saya juga suka, tapi saya versi India Ustaz. Saya suka nonton Antv, nonton India di Antv Ustaz. Boleh nggak kalau sholawat lagu India, boleh nggak? Boleh nggak? Contohin jangan. Mau tanggung jawab enggak? Nambahin
salawat versi India. Contohin ya, tanggung jawab ya. Zaharatinul muayyad. Katanya tanggung jawab dia muat. Ieu mah nya we henteu aing. Atuh shalala kan enak ya. Ini mah yuk. Saya mau pantau dulu sama ibu yang ini. Jalan-jalan ke tengah sawah, minum sekotong banyak airnya. Ibu jangan terpesona dengan saya. Saya sudah ganteng dari sononya. Atau dari tadi mau lohok wae. Ulang. Zaharatinul muayyad. Ya bi'am gitu. Ulang. Zaharatinul muayyad biduhuri Nabi Ahmad hamkat hamise curana. India etam yang nggak boleh itu kalau baca Quran, takut dimarahin MUI nanti. Ada MUI di sini matanya melotot entah. Jadi imam baca Quran. Aru'aitallazi yukadzibu bi fadzalikalla yadu'ul yatim. Makmumnya begini. Maaf. Soalnya ini habis hujan. Kalau serius yang ada hokat, mall hok sambil ngacai. Tapi MUI-nya maaf, jangan dikenain amplopnya. Udah. Cinta sama Rasul cinta. Perbanyak sholat. Insya. Satu lagi, baginda Rasul diutus ke alam dunia. Salah satunya adalah liislahil akhlaq, untuk meluruskan akhlak, memperbaiki akhlak. Akhlak siapa? Manu, memperbaiki akhlak kita terhadap Allah, akhlak kita terhadap Rasulullah, dan akhlak kita terhadap sesama manusia. Jadi peringatan Maulid Nabi ini bukan hanya mengingat-ingat baginda Rasul, tapi mengingat-ingat kepada diri kita. Mieling karena diri orang sorangan. Betul apa betul? Bagaimana kita mencontoh akhlak budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kan banyak sekarang, Bu, tetangga sama tetangga kagak akur. Betul apa betul? Betul apa betul? Dulur jeung dulur teu akur. Betul apa betul? Tetangga sama tetangga sok pasea. Benar nggak? Kerjaannya ngomongin batur. Benar apa benar? Ejeng dulur henteu, eta ejeng dulur henteu, jeung tatangga sopa, jeung tatangga sopa, gawe na ngomongkeun, eta gawe na ngomongkeun. Aya nu kitu aya. Tetangganya bangun rumah, dia yang masuk rumah sakit. Tetangganya beli kulkas, dia yang meriah. Tetangganya beli panci, dia yang kepanasan. Giliran tetangganya beli mobil, tetanggana beli mobil kijang, manehna anu kejang-kejang. Ada yang gitu ada? Tetanggana beli kijang, manehna tetanggana beli senia, manehna nu amnesia. Ayah tetanggana beli pajero, manehna panas luar jero. Tetanggana beli sedan, tadina waras jadi, tadina waras jadi, tadina waras jadi, tadina waras. Astagfirullah. Dana mani mau lohok dia coba ya. Ada yang seperti itu, ada banyak. Awas, perbaiki akhlak kita. Siap, harus akur sama saudara, siap, harus akur sama tetangga, siap. Ustaz,
Kenapa atuh saya bingung Ustaz? Keluar rumah salah, nggak keluar rumah salah. Saya diomongin terus Ustaz. Katanya dandanan saya berucap burinong, bajunya bagus, banyak hutangnya di bank Mbok Ustaz. Saya sakit Ustaz. Banyak yang ngomongin terus. Tapi bagaimana akhlaknya Rasulullah? Wal afina anin nas, legowo, betul apa betul? Lapang dada, betul apa betul? Memaafkan kesalahan orang lain, siap. Kuncinya bagaimana ketika kita diomongin orang? Antepkeun bae nu nyieun kagorengan, engkege kagorengan, malikna kasorangan. Ustaz nggak ngerti bahasa Indonesia. Biarkan saja yang berbuat keburukan, nanti juga keburukan kembali pada dirinya. Betul apa betul? Ulangi lagi. Ibu kalau diomongin, contoh MC aja begitu. MC diomongin Pak MC, ternyata MC diomongin sama saudaranya, diomongin sama tetangganya, bahwa kan Bang MC banyak hutangnya di bank keliling. Antepkeun bae anu nyieun kagorengan, engkege kagorengan, malikna kasorang. Ya Allah, Bumaha diomongin baik katanya. Kalau ngaji suka bawa tas yang gede, kue cincin dimasukin, kue bolu dimasukin, cau ambon dimasukin. Antepkeun anu nyieun kagorengan, engkege kagorengan, malikna kasorang. Ya Allah, ibu yang bercadar, ibu diomongin, katanya suami ibu kawin lagi. Anu nyieun kagorengan, engkege kagorengan, malikna. Ya Allah, hei jamaah, jangan mau hadir mulu dan di Alhamra. Udah hujan, kebasahan, bajunya basah, dapat berkat, pasti buka, dapat telur sebelah. Antuh. Aduh nyieun engkege kagorengan, malikna. Siap untuk akur dengan tetangga, siap? Insya. Kemudian akhlak istri terhadap suami, suami terhadap istri. Tanya kepada ibu-ibu, sudah jadi istri yang soleha belum buat suami? Bu, yang sebelah sana, sudah jadi istri yang soleha belum buat suami? Belum. Ngaji tiap poe, mau masuk surga? Mau masuk surga apa neraka? Coba jawab. Kamu pilih yang mana? Atau yang kenceng? Surga, surga. Kamu pilih yang mana? Kamu pilih yang mana? Kalau mau masuk surga, berbakti, muliakan suami. Siap? Siap? Mohon maaf, ibu rajin sholat sunat tahajudnya, ibu rajin puasa Senin Kemisnya, ibu rajin baca Qur'annya, tapi ibu durhaka melawan kepada suami. Fakat hubito amaluha, maka amalan ibu dilebur, diberikan kepada suaminya. Puas. Hidup suami, hidup suami. Mohon maaf lahir batin. Contoh Bu, istri baginda Rasul, ketika Rasul mau pergi keluar ke rumahnya, keluar berdakwah, keluar berjuang, kemudian dihantarkan oleh istri baginda Rasul. Ibu suaminya mau ngojek, ibu suaminya mau ke pasar, ibu suaminya mau ke sawah, diantarkan atau tidak? Diantarkan atau tidak? Saya Bu tadi mau ke sini walaupun hujan. Abi, ya Umi,
Abi hujan-hujan begini mau pergi kemana? Oh iya, Abi insya Allah mau pergi ceramah ke daerah SKP Musola Alhamra. Abi pasti jamaahnya banyak ibu-ibu apalagi janda. Awas ya Abi ya, jaga cinta kita di hati Abi. Istri saya ngomong begitu, saya terenyuh dong. Saya ngomong, hatimu jadi pelindungku dari kejahatan. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau embebeku. Engkaulah barang. Aku seorang istri langsung, Abi so sweet, I love you, you love me, you pak lap-lap. Allahu Akbar. Suami mana yang tidak akan terenyuh ketika dihantarkan sama istrinya? Betul apa betul? Cium tangan, dicium tangan. Pas dicium tangan, iya bocah rame wae. Pas dicium tangan, kemudian istri saya mengatakan, berangkatlah sayang. Banyak istri, banyak artis ya Ustaz Jailani ya. Pantesan tadi saya kesini, ya Allah ternyata kaum Pandak itu banyak artisnya. Ada yang mirip Mpok Nori, ada yang mirip Omas. Ya Allah hebat, mudah-mudahan sehat panjang umur, amin. Ya Allah ya Rabbal. Begitupun ketika pulang ke rumah, istri Rasul menyambut kedatangan baginda Rasul, memuliakan suaminya. Memuliakan suaminya. Kenapa? Karena surganya istri berada di keredoan suami. Disambut, Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaika. Praktekkan sama ibu. Ketika suami pulang ke rumah, suami pulang ojek, suami pulang usaha, disambut sama ibu. Namanya Udin. Udin ya Habibi, Habibi, Habibi Udin. Lari Mang Udin, Mang Udin. Lari langsung ke MUI, minta tolong, minta air buat istri saya. Kenapa Mang Udin? Istri saya kesurupan. Kapan? Pulang ngaji dari Ustaz Jeger. Walaupun tidak begitu Bu, ingat waktu pengantin baru, bener nggak? Masya Allah, mau minggat. Waktu pengantin baru benar-benar mesra, bener nggak? Bagaikan raja dan ratu. Suaminya pas langsung pulang ke rumah, teriak buka pintu, "Ih abang, ono endu eli abang." Apa sih Neng? Apaan sih abang nggak ngerti? Duh sekali, abang encing encot muka. Abang encing encot rok muka. Ai mesra, ai sekarang udah punya anak 5, punya anak 4, berantem sama suami. Berapa bener? Giliran suaminya minta, mama tolong ayah bikinin kopi. Oh bikinin kopi ya ayah. Bentar ya ayah, mama mau ngobrol dulu sama ayah. Oh boleh, ngobrol apa? Enggak, kita rumah tangga udah berapa tahun ya ayah? Kalau nggak salah udah 20 tahun. Oh 20 tahun ya ayah, pinter. Berarti kalau 20 tahun lama ya? Ah lama. Bapak nggak tahu dapur di mana, termos di mana, gula di mana, kopi di mana? Bapak nggak tahu. Bapak nggak punya mata. Emak itu lagi repot, belum ngurusin bocah, belum masak, belum ngegosok, punya kaki, punya tangan, bikin sendiri. Ada yang begitu? Ada? Kalau ada yang begitu, bapak istrinya tuh bertambah aja. Pantesan atau suaminya dia ngambek, pulangnya malam, ngomong suaminya, ku pulang malam karena mencari hiburan. Ngejablay kali. Kalau suaminya biar betah di rumah, servis yang benar, siap? Siap?
Nih, mohon maaf, suami pulang ke rumah disambut sama ibu, suka disambut nggak? Kemudian ditanya, ayah capek ya? Iya. Ayah mau minum apa? Air putih, air kopi, teh manis apa nenen? Suka ditawarin nggak? Ayah kelihatannya capek banget, memberikan 1 gelas air kepada suami sama pahalanya dengan 100 rakaat sholat pada malam hari. 2 gelas 200 rakaat, 3 gelas 300 rakaat. Kalau pengen banyak lagi ibu sama galon-galonnya. Ayah capek ya, aus ya sampai keringetan. Iya mama. Ya udah ayah minum dulu aja. Ya udah atuh ayah minum dulu. Allahu Akbar. Ayah minum ya mah ya. Iya silakan ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, ibu tibang minum doang disorakin. Ayah masih aus. Iya. Ya udah habisin. Iya deh. Jadi ingat Kiai Seripudin lah, kita waktu mondok minum air putih ya, minum air putih waktu mondok. Jadi Kiai juga masih air putih ya Kiai. Iya bener, tapi kagak ngapa ya Kiai, namanya air putih itu sehat kata dokter ya. Namanya air putih itu air murah. Kagak ngapa lah, susu kayak atuh ya. Gak apa-apa lah. Alhamdulillah. Lagian udah gede gak usah nyusu. Alhamdulillah. Jam 10:30. Berkatnya basi, jangan lama-lama. Masya Allah. Siap jadi istri soleha? Siap? Mohon maaf Bu, istri Rasulullah dandan indah wangi bersolek dipersembahkan buat suaminya, betul. Tapi bapak punten, apa yang terjadi dengan istri kita? Dandan indah wangi bersolek cantik rupawan dipersembahkan hanya untuk tukang ojek. Giliran arisan cantik, kondangan cantik, posyandu cantik, giliran tidur sama suami badannya bau autan. Pantesan suaminya nggak sholat subuh di musola Alhambra, ternyata suaminya mabuk autan. Ya Allah ya Rabbi, maaf ibu, mohon maaf. Cantiknya ibu, indah wanginya, rupawannya ibu, persembahkanlah buat suami, betul. Ustaz, saya juga pengen cantik tapi nggak kebeli bedah. Apalah daya suami saya tidak mampu. Ustaz, nggak usah repot, pakai kerosin. Gatel kali. Ustaz, saya juga mau wangi. Minyak wangi tidak ada. Zaman sekarang skincare minyak wangi mahal Ustaz. Nggak usah repot, pergi ke rumah Amil, siapa tahu ada sisa minyak buat jenazah. Minyaknya habis, ibu nggak usah riweuh. Ibu pergi ke tukang sayur, beli kemangi, beli sarau, dibubuk sama ibu, dibalurkan sama badan. Giliran suami deket dan cium ibu, ini badan apa karedok? Allah ya Rabbi, Masya Allah. Contoh bagaimana istrinya keluarga roh. Tapi mohon maaf Bapak, angkusakum wa ahlikum. Ingat Bapak, seorang suami, seorang ayah, kepala keluarga, bertanggung jawab kepada keluarga. Betul apa betul? Sholatnya, ngajinya tanggung jawab suaminya. Ketika istri membuka auratnya, hai suami tidak pernah memberitahu pada istrinya, tidak pernah mengajarkan agama, maka suaminya dong. Betul apa betul? Ya Allah, jangan begitu Bapak. Ketika istri minta duit, bilangnya kagak ada duit, dikasih 20.000, tapi giliran nyawer artis 100.000 dikeluarin. Betul apa betul? Ada yang begitu? Siapa? Insyaallah di sini Mas Soleh semuanya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Terakhir Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selain meluruskan akhlak adalah li islahil ibadah,
meluruskan, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Yuk, momentum yang terbaik peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Selesai Maulid ini, musola Alhamra berkah makmur dengan jamaahnya, amin. Amin. Berkah dengan jamaahnya, amin. Tapi kata DKM, alhamdulillah Pak Ustaz, di sini mah berjamaahnya penuh keluar-luar sendalnya. Jangan sampai, mohon maaf, yang penuh di musola ini, yang memenuhi musola ini hanya anggota KPU saja. KPU, siapa KPU? Kepala penuh uban. Aki yang azan, aki yang komat, nakol beduk, gulung tikar, yang imam, yang mati. Mohon maaf, ada Ki Abbas sama Ki Dayat pas sholat subuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic-nya udah nggak ada, ngajakin perhatian kepada para jamaah musola Alhamra Kampung Gaupan. Waktu menunjukkan pukul, hilang jamnya, ada yang maling. Ayo ke sini, Bapak Abbas, Bapak Dayat, Bapak Toir, Bapak Heman. Ayo ke musola, bentar lagi adzan subuh. Aku takut sendirian, ada pasaran. Biasanya pasaran disimpan di mana? Disimpan di mana? Di musola. Makanya mungkin Pak Ustadz Jailani orang itu nggak mau ke musola karena ada pasaran. Gimana kita sepakat ini pasaran, kita pindahkan gotong ke rumah Pak RW, siap? Siap Pak RW? Allahu Akbar. Siap untuk makmurkan musola, siap? Mohon maaf, Ibu mau nanya saya. Bangun duluan kalau sholat subuh, bapaknya apa ibunya? Jawab yang benar, bapaknya ibunya? Ibunya. Bapaknya dibangunin susah atau enggak? Saya kasih tahu nih, terakhir ya. Terakhir, lihat biar dapat pahala. Kalau bapaknya dibangunin, disiram, diciprat pakai air, marah enggak? Biar enggak marah, gimana cara banguninnya? Bisikin di telinganya sambil usap begini jidatnya. Hai suami surgaku, yang ganteng Arjunaku. Usap tarangnya, jidatnya. Bangun sayang, Mbeb bangun. Waktunya sholat subuh Mbeb. Suaminya masih nggak bangun, tutup ke hidungnya. Suami surgaku, ayah bangun sayang. Tuh di musola tuh sudah sholawatan. Ayo bangun sayang, ntar subuhnya kesiangan. Masih belum bangun, turun ke dadanya bu. Turun ke dadanya, usap dadanya. Ayah bangun, ini sudah siang, ayo subuhnya terkesiangan, bangun sayang. Belum bangun juga. Turun perutnya bu, turun perutnya, turun, nggak usah ketawa perut. Ayah bangun sayang, ayo bangun. Masih belum bangun, pamungkas. Turun ke bawah, bukan diusap begini. Bangun sayang, ayo bangun. Dijamin pasti bak. Si botak yang bangun. Astagfirullahaladzim. Yuk siap makmurkan musola, siap. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu semuanya, insya. Karena memperingati Maulid Nabi juga memperingati diri kita, mengingat-ingat diri kita bagaimana perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini, dosa-dosa kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Semua astaghfirullah. Rabbal baraya.
minal khotoya. Insyaallah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf lahir batin, mungkin kiranya itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon doanya biar saya panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih penasaran, ini karena saya sisa tadi siang, Bu. Kalau masih penasaran, Ibu ada TV? Ada channel, channel ada. Setiap malam Kamis jam 1. Ada El Sinta TV ada? Ada enggak? Setiap malam Sabtu jam 2 waktunya pocong keluar. Ibu ada Dai TV ada? Insya Allah saya tidak ada di situ semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.